bertanya, sekarang saya balik bertanya kepada Anda, di mana di dalam Alkitab Yesus mengatakan anohi hadafar atau anohi hamilah ani ratseh lihyot anasim? Coba, di mana Yesus mengatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, adalah dia firman yang hidup, perkataan Yesus sendiri. Jadi jangan comot-comot ayat Al-Quran lagi. Silahkan Anda buka ayat Al-Quran secara komprehensif. Ya, makasih. Jadi gini Nandar, kamu jangan bilang comot-comot ayat Al-Quran. Kita berdiskusi tentang Quran dan Alkitab. Ya, satu pedoman buat kamu. Kalau kamu membantah apa yang ada di dalam Alkitab, kamu sudah membantah yang tersurat di dalam Quran. Al-Maidah 46 itu adalah Injil adalah petunjuk. Injil adalah membenarkan Taurat. Al-Maidah 46 itu pedoman. Kamu gak bisa lari-lari kemana-mana dengan asumsimu apapun. Karena Quran Al-Maidah 46 mengatakan Injil adalah petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada pengajaran. Tanpa kamu mempelajari tentang Al-Maidah 46 ini Nandar, kamu tidak dapat pengajaran di dalamnya, kamu tidak dapat petunjuk, dan kamu tidak dapat cahaya. Nah, kalau kamu bilang jalan yang lurus, hanya dua kata jalan yang lurus dalam Al-Quran itu. Allah jalan yang lurus, Isa putra Maryam jalan yang lurus. Oke? Nah, bicara tentang jalan yang lurus, hanya dua ini. Kalau Anda mengatakan Muhammad jalan yang lurus, itu salah Nandar. Sesuai dengan Quran 48 ayat 2, Muhammad di situ masih diberikan jalan yang lurus, masih ditunjukin jalan yang lurus. Saya pakai data, ya, saya tidak asumsi. Nah, kalau kita bicara, saya bicarakan tadi, apa bedanya di Ali Imran 61 dan Al-Qasas 70 bahwa Isa putra Maryam terkemuka di dunia dan akhirat. Di Al-Qasas 70, Allah terpuji di dunia dan akhirat. Apa beda daripada terkemuka dan terpuji? Ya, kalau saya ambil tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain semua, dikatakan di situ terkemuka, terhormat, mulia. Ya, nah hal-hal ini yang perlu kamu dasar dari yang perkataan dalam Quran ini. Nah, kalau kamu mengatakan pengikut Yesus, kamu sudah membantah Quran. Kalau kamu mengatakan pengikut Yesus adalah masuk neraka, berarti kamu membantah kebenaran dalam Quran. Bahwa dikatakan di As-Saff 14, pengikut-pengikut Isa yang setia adalah penegak agama Allah dan penolong agama Allah. Nah, jadi hal-hal ini tadi saya ambil penutupnya Ali Imran 50. Apa beda takwa dan taat? Ini bukan Allah yang berfirman di Ali Imran 50. Isa berkata. Bayangkan tuh, Isa berkata. Nah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Lalu apa yang kamu taati daripada Isa Al-Masih atau Yesus? Kamu harus taat, kamu harus mengikuti Yesus itu sesuai dengan As-Saff 14. Kalau kamu bukan pengikut Yesus, kamu bukan penegak agama Allah, kamu bukan penolong agama Allah. Itu jelas tertulis di As-Saff 14. Saya tidak berasumsi, saya sesuai dengan dalil Quran dikatakan di sini. Nah, kalau kamu mau menyamakan ke Alkitab, jelas. Apa yang tertulis dalam Quran ini menyamakan di dalam Alkitab. Yohanes 6:44. Apa kata Yesus? Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku. Bayangkan tuh, tidak seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ya, kalau bukan Allah yang menarik kamu, kamu tidak akan dapat masuk ke dalam pengikut Isa Al-Masih. Oke? Jadi kalau cuma asumsi kamu, gebar-gebor kamu dalam mengasumsikan dalam Alkitab, dalam Quran ini sudah jelas tertulis Nandar. Ya, Al-Maidah 111 juga diserahkan kepada situ. Ingat nih, yang namanya yang berserah diri itu udah Muslim. Apa yang berserah diri dalam Muslim? Kamu harus pengikut Isa Al-Masih. Al-Maidah 111 mengatakan, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia. Nah, kamu kan bukan pengikut Isa. Kamu bilang tadi itu kamu pengikut daripada Muhammad. Nah, sesuai dengan Al-Quran ini, jelas dikatakan. Beberapa puluh ayat mengatakan tentang Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mengatakan bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Isa Al-Masih mengatakan ikutlah aku, ini jalan yang lurus. Allah juga mengatakan dia juga jalan yang lurus. Teruskan jejak daripada Yesus.
Pahami itu Nandar. Oke, oke. Ini Anda tuh ngawur sekali ya ketika ngomong tentang Quran ya. Jelas-jelas Quran mengatakan begini loh. Jadi Anda ini adalah kecacatan mental saudara. Saya nggak tahu nih, saudara ini bisa membaca atau sekolah atau tidak. Di dalam Quran itu dikatakan sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah ini ayat ke 73 ya, yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga atau Trinitas. Ini kan hanya diyakini oleh Kristen, dan hal yang meyakini ini adalah kafir. Dibaca juga ayat ke-72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih. Keyakinan cacat semacam ini hanya diyakini oleh orang-orang penjemah berhala gitu loh, yaitu teman-teman sebelah. Ya kan, bukan mengatakan siapa yang mengatakan kafir kepada saudaramu maka harus dibawa ke mahkamah agama, bukan. Itu tidak berbicara semacam itu. Jadi ngawur sekali. Saya harap ketika Anda menyampaikan dalil, tolong tunjukkan dalilnya. Kemudian coba Anda buka ya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 131. Di sini dikatakan apa? Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apakah Muhammad juga Tuhan? Kalau ada taatlah kepadaku. Jadi semua nabi, semua rasul memang mengatakan seperti ini. Agar apa? Agar manusia menyembah kepada Allah. Kemudian Anda mengatakan bahwa jalan yang lurus itu hanya Allah dan Yesus. Kata siapa? Coba Anda perhatikan ini. Quran surat Yasin ayat keempat. Ala syiratim mustaqim. Engkau Muhammad berada pada jalan yang lurus. Lihat tafsirannya. Siapa yang jalan yang lurus itu? Ya. Tafsir Al-Sya'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sya'di, pakar hadis abad ke-14 Hijriah. Kemudian Allah memberitakan tentang sifat Rasulullah paling menonjol yang membuktikan kerasulannya, yaitu bahwasanya dia di atas jalan yang lurus. Apakah ketika Muhammad Rasulullah SAW berada pada jalan yang lurus adalah dia Tuhan? Inilah ya salah satu kenapa Al-Quran itu turun, kenapa Islam ini hadir untuk meluruskan sifat-sifat gulu, sifat-sifat mengidolakan seorang manusia sehingga menjadi Tuhan adalah karena hal ini. Nabi Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Bayangkan kalau pola pikir semacam ini ya kita gunakan untuk Nabi Muhammad, waliyauzubillah, Nabi Muhammad berarti Tuhan. Karena berada pada jalan yang lurus dia adalah Tuhan, maka Nabi Muhammad adalah Tuhan, waliyauzubillah. Tadi sudah saya jelaskan loh, berulang kali loh, Quran surat Al-Ahzab, Quran surat Al-Juhruf. Di sini Yesus mengatakan sangat jelas. Quran surat Al-Maidah 72 apa yang dikatakan Yesus. Perhatikan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih. Al-Quran sudah menjelaskan, Al-Quran sudah menerangkan siapa yang mengatakan Yesus adalah Allah kafir. Kafir itu adalah orang-orang masuk neraka, saudara. Padahal nih Allah sudah menjelaskan loh. Padahal Allah sudah menjelaskan. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya tidak pernah ada dalil dalam Quran bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru dalam Quran orang-orang kafir yang berkeyakinan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tritunggal, kafir dia. Ini loh sangat jelas loh, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Orang Kristen masuk neraka itu jelas. Quran surat Al-Bainah. Coba Anda baca. Coba Anda tunjukkan ayatnya ketika Anda membacakan itu seperti saya ini. Anda kan sudah bisa open cam. Al-Bainah ayat 1-8. Ini ngawur sekali. Makanya sebentar. Udah gini aja, sebentar aku belum selesai. Tadi Anda belum selesai. Saya juga dengarkan aja seorang, masa saya lagi menjelaskan Anda menyela saya. Anda itu serius apa? Bercanda. Dengarkan. Kenapa tertawa? Nah, ini nanti setelah ini ya, Anda percaya atau tidak, nanti kita langsung ke pembahasan betul nggak Yesus disalib atau Yesus tidak disalib. Tidak melebar kemana-mana ya. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Ini Quran surat Al-Bainah ya, Quran surat Al-Bainah ayat ke-5.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang ahlul kitab, kamu tanya kepada orang Islam, kepada para alim ulama, siapa ahlul kitab di sini? Adalah orang Nasrani dan Yahudi. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Al-Quran sudah menjelaskan, sudah menas, siapapun yang menyembah Yesus masuk neraka. Saya rasa biar tidak melebar kemana-mana, kita lanjutkan pembahasan mengenai Yesus disalib atau diserupakan, Yesus disalib atau tidak disalib. Begitu ya. Kalau masalah ini Anda percaya atau tidak terserah Anda. Saya sudah menjelaskan, bahkan seorang ahli Ibrani ya, sarapan pagi Biblika, namanya Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini sekolah di Israel, di Tel Aviv, di Shifa Institute. Dia mengatakan begini, saya berpendapat, ini saya boleh ya, biar teman-teman lihat ya. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama, cuma perspektifnya yang berbeda dalam tiga agama ini. Begitu loh. Oke, saya anggap fix. Sekarang kita lanjut ke tema diskusi, betulkah Yesus disalib atau diserupakan atau dia berubah rupa? Oke, berani Kak? Kita mulai. Oke, ini soalnya waktunya hari Jumat, jadi saya harap ini hari Jumat, saya harap sampai jam 11 sudah clear, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita bahas Yesus disalib atau diserupakan, Isa atau Yesus disalib atau diserupakan. Silakan. Oke, kita mulai saja. Oke, kamu kan sudah fix ya menjawab saya. Saya juga harus fix dulu, artinya meluruskan apa jawaban kamu ya. Baru kita bahas lagi tentang penyalipan habis ini, ya. Kamu berulang kali saya sudah ucapkan dalam kalimat ya, Asop 14, ingat kamu adalah pengikut Yesus. Kamu sudah mengatakan Isa adalah Yesus. Kamu adalah pengikut Yesus, wajib kamu mengikuti Yesus. Di surat Asop 14, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata. Ya, Isa berkata di sini. Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Oke, kamu pengikut-pengikut Yesus, ya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Ini tanda tanya, ya. Lalu pengikut-pengikutnya yang setia itu, kamu Nandar yang mengatakan Isa adalah Yesus, kamu adalah pengikut Yesus, berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dari segolongan yang lain, kafir. Ya, mudah-mudahan kamu bukan kafir. Kalau kamu di luar daripada pengikut Yesus, kamu adalah kafir. Ya, sesuai dengan surah As-Saff 14. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Kamu menang, Nandar, kalau kamu mengikuti Yesus. Ini surat As-Saff 14, ya, karena kamu menyamakan Isa itu adalah sama dengan Yesus. Amin bagi kamu, ya. Nah, hal ini saya nggak mau membantah dengan asumsi saya. Saya pakai dalil. Kalau kamu pakai dalil dan mengasumsikan itu, saya pakai dalil yang jelas. Kamu harus taat kepada Yesus, Nandar, sesuai Ali Imran 50. Kamu harus ikut Isa Al-Masih sesuai Az-Zukhruf 61. Ya, kamu harus bertakwa kepada Allah dan harus kamu taat kepada. Sudah. Saya rasa cukup ya. Tadi lagi sudah saya. Sekarang kita langsung saja. Tunggu. Nah, kalau kamu, saya katakan pengikut siapakah kamu, Nandar? Kalau kamu bilang tadi Muhammad adalah jalan yang lurus, kamu salah. Al-Quran mengatakan di surat Al-Fat, Quran 48 ayat 2. Ya, dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang Muhammad akan diampuni dan ditunjuki jalan yang lurus. Jadi Muhammad di sini ini masih ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan yang lurus. Ya, maka kamu angkat ini, kamu renungkan di As-Saff 14, kamu menang kalau kamu pengikut Yesus, bukan pengikut yang lain. Oke? Nah, kalau tentang penyalipan, bicara tentang penyalipan.
Ya. Sebentar. Ini pakai timer aja ya. Soalnya si Abdon ini. Abdon, dengarkan saya. Kamu mau bahas tentang ini, saya tuntaskan ya. Saya bicara. Bentar. Saya salah. Sebentar. Ini sudah Anda melantur kemana-mana. Nah gini loh. Sekarang buktikan. Nah gini aja temanya sekarang. Umat Islam atau umat Kristen pengikut Paulus. Kenapa kamu bilang melantur? Sekarang kamu bukakan open cam dulu, open cam dulu kamu. Gimana? Open cam dulu kamu. Kebingungan dia. Open cam, mulai kebingungan apa? Saya dari tadi menjelaskan ayat. Kamu open cam, coba tunjukkan data yang kamu sampaikan. Woi. Coba kamu open cam, kamu kan sudah bisa open cam. Coba tunjukkan data. Jadi ketika Anda berbicara menggunakan data. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad. Quran surat Yasin ayat keempat. Saya sudah tunjukkan loh dalilnya bagaimana Al-Quran menyebutkan hal itu. Tapi Anda mengatakan bahwa itu adalah salah. Dari mana itu? Dari mana? Coba Anda buka datanya. Loh, coba Anda buka datanya. Coba Anda buka datanya. Coba, kamu pelintir ayat Al-Quran jelas. Coba dengarkan ini. Coba. Ini coba Anda baca sendiri ya. Woi. Coba Anda baca sendiri. Coba ya. Quran surat Yasin. Quran surat Yasin ayat keempat. Coba baca. Woi. Coba Anda buka. Lihat nih. Lihat. Coba Anda buka ya ini ya. Kamu buka Quran 8. Tadi Anda Bentar. Dengarkan, kamu terguncang ya. Perhatikan ini, Cok. Coba kamu perhatikan ini. Coba kamu perhatikan, kamu kan sudah bisa open cam. Dengarkan saya. Di sini di dalam Quran surat Yasin ayat keempat, ala syiratim mustaqim. Ini siapa yang nulis ini? Bahwa Muhammad berada pada jalan yang lurus, begitu loh. Kan bukain. Ya saya tahu itu. Ya kamu buka sendiri, kamu bisa open cam kok. Saya minta Ini coba perhatikan ini. Saya tadi sudah menjelaskan loh. Kemudian, satu-satu Abdon dengarkan dulu Pananda. Iya, coba perhatikan ini. Kasih timer. Yang lain di mute dulu, dengarkan dulu Pananda satu-satu, jangan diputus ya. Nanti kamu jelaskan, jangan hanya asumsi ya. Kamu harus tunjukkan bahwa apa yang kamu nyatakan itu benar. Saya sudah tadi menunjukkan. Ketika Anda mengatakan di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-14 menolong agama-agama Allah, itu kan Hawariyun. Lah sekarang saya tanya, Anda ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Nanti tolong Anda jawab. Quran surat Yasin ayat ke-4. Coba perhatikan ini. Kemudian Allah memberitakan tentang sifat Rasulullah yang paling menonjol, yang membuktikan kerasulannya, yaitu bahwasanya dia di atas jalan yang lurus. Jelas sampai di sini loh. Ayatnya sudah jelas. Makanya ini konsep paganisme yang sangat menyesatkan ketika seseorang menuhankan Yesus. Karena tidak ada dalil baik dalam Quran maupun di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya rasa penjelasan yang saya sampaikan sudah cukup gamblang. Kita kembali ke tema. Anda mau pilih tema yang mana? Islam atau Kristen yang mengikuti yang mengikuti Isa Al-Masih, atau Yesus disalib atau diserupakan? Kita lihat ya kebenaran. Karena Yesus dan kita. Bentar. Anda mempelintir Quran. Sebentar, Amoy. Enggak. Sebentar, Pak Abdon belum selesai ngomong. Anda takut. Sekarang kita bahas Yesus disalib atau tidak. Kalau Anda berani kita bahas. Ya udah itu aja, langsung aja ke situ. Anda berani atau tidak? Anda modal ngotot loh. Tidak ada dalil Quran yang mengatakan Yesus adalah Tuhan ataupun Isa adalah Tuhan. Justru tadi sudah saya, masa sih apa yang saya sampaikan dengan Quran, dengan dalil yang saya tunjukkan ayat per ayat, masa Anda nggak paham? Kemudian Anda mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan salah, sampai saya kemudian menerangkannya kembali. Dul, dengarkan Dul. Dengarkan Dul. Dul, jangan melintir Dul. Ini ayat Quran sangat jelas bahwa Muhammad berada pada jalan yang lurus. Ini loh ayatnya jelas. Berarti Anda baca. Sudah sekarang gini aja.
Sekarang gini aja, silahkan kita debat masalah Yesus disalib atau tidak. Buka dulu biar selesai. Ya, kamu buka sendiri, kamu kan bisa open cam. Saya nggak bisa, Pak. Saya belum bisa. Quran 48 Ya, dulu. Terframe mungkin Bang Nandar nanya ke Pak Abdon. Yang Pak Abdon tahu dari ayat Al-Quran tentang penolong agama Allah itu ada di ayat mana saja selain daripada As-Saff ayat 14 kalau Pak Abdon tahu, supaya Pak Abdon menjelaskan seperti tadi itu masuk akal gitu loh. Karena tadi itu belum masuk akal. Pak Abdon mungkin tahu nggak ada berapa ayat yang berbicara tentang siap. Bentar dulu, bentar. Pak Abdon jawab aja. Ada berapa ayat atau ada ayat lain selain As-Saff ayat 14 tentang penolong agama Allah, dan itu disebutkan siapa saja, supaya Pak Abdon dapat pencerahan gitu kan. Kalau Pak Abdon tidak tahu, kita kasih tahu gitu loh. Iya, bunyinya ada di surat. Tahu nggak dulu jawab. Abdon itu nggak bisa, dia mempelintir. Bang, kita langsung aja debat masalah. Sebentar. Berarti kalau Pak Abdon nggak tahu, berarti bilang aja karena ada di surat Muhammad ayat 7. Tolong dulu, Enggak. tolong dibuka Pak Quran. Abdon sabar. Kenapa kok nggak mau buka Quran 48 ayat 2? Kenapa nggak mau? 48 apa? Quran 48 gimana sih? Al-Fat ayat 2. Quran 48 ayat 2. Ya udah, buka Oke. sendiri. Buka dulu biar kita paham. Pak Abdon harus dengar dulu gitu loh tentang penolong agama Allah yang tadi Pak Abdon bilang ya. Quran 48 ayat Bagaimana 2. Pak Abdon mau bilang selesai ketika membaca ayat As-Saff ayat 14, Pak Abdon langsung menafsirkan bahwa Isa alaihissalam di sana ya itu harus diikuti, tetapi Pak Abdon tidak mengikuti. Kenapa Pak Abdon tidak mengikuti? Karena tentang penolong agama Allah berada di surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, ya, penolong agama Allah. Jadi dengan narasi yang sama, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, di sini siapa saja? Pertama, Hizbullah atau golongan tentara Allah, lalu Ansarullah atau penegak, penolong agama Allah, dan yang terakhir yang harus Bang Abdon tahu bahwa salah satu penolong agama Allah disebut dengan waliullah atau para alim ulama, para duat, orang-orang yang mendakwahi manusia untuk kembali bertakwa kepada Allah. Dan kemudian apa? Tidak seperti Pak Abdon gitu loh. Silakan Bang. Makasih. Saya bukan menafsir, ya, ingat, saya bukan menafsir dan saya bukan menafsir. Ya, Amoy, tolong dia nggak ini loh. Kita langsung saja bahas Yesus disalib atau tidak. Sebentar. Kenapa? Bahas itu aja masalah Yesus disalib atau tidak Soalnya aja, Pak dia Abdul. mempelintir ayat-ayat Quran. Sudah saya jelaskan ayatnya sebegitu gamblang loh. Itu ayatnya sebegitu Yesus gamblang. itu jelas disalibkan. Coba ini turunkan aja si Abdon, ini si Gayu aja, kita debat masalah Yesus disalib atau disertakan. Dia nggak bisa diam. Boy, Kenapa kamu dia susah nggak bisa loh. bukannya? Enggak, ya udah, kamu mau debat sama saya atau tidak? Ayat Quran sangat jelas loh. Tadi sudah saya sampaikan satu persatu bahwa siapapun yang menyembah Yesus masuk neraka. Quran surat Al-Maidah 72-73 jelas. Quran surat Al-Zukhruf baca ayat 61 sampai 65 sangat jelas. Kok masih bisa menuhankan Yesus orang masuk neraka kok? Quran surat Al-Bainah ayat 5 dibaca itu jelas loh. Orang ahlul kitab itu masuk neraka jahanam. Masih kurang jelas. Konsekuensi dari menyembah Yesus masuk neraka itu dalam Quran. Sekarang dia mau buka ini ya. Mau buka tadi Quran surat ke berapa tadi ya? Ini tadi saya coba ya. Quran surat 48 ayat kedua. Al-Fat. Nah, agar Allah memberikan ampunan kepada Muhammad. Kenapa emang? Kalau para nabi itu memang maksum dosanya. Bahkan Yesus aja masuk neraka menurut Alkitab loh. Mau saya tunjukkan Yesus masuk neraka? Enggak. Coba kita lihat ayat Alkitab Yesus masuk neraka. Ntar ya, kita lihat nih. Bukan saya yang bilang ya, Alkitab Yesus masuk neraka. Kalau mau tafsiran semacam Bang Nandar. Bang Nandar. Apa? Nggak ada di Alkitab itu Yesus masuk neraka. Oke, sekarang saya tunjukkan ayatnya ya. Coba Nggak ada. Enggak, itu kitab dari mana itu? Ya, makanya coba perhatikan ini.
Coba. Iya, makanya Biarkan dulu, begini Pak. Bang Nandar ya. Ntar ini, biarkan dulu Pak. Jadi begini ya. Ya, ntar. Jadi begini. Bang Nandar ini kan Tunggu dulu. Nanda. Biarkan dulu, Pak Gayu sebentar dulu dengarkan Gini Pak aja, Nanda. Moy. Jangan Moy, diputus-putus ini ya, kan jangan mau dipotong-potong ya. Moy. Ini kan mau ini ya, mau apa namanya itu, mau Jumatan. Jadi siapa yang mau berdebat dengan sini? Dengan saya. Harus jelas nih siapa yang berdebat dengan saya. Bukan dulu. Sebentar, woi. Ya, siapa aja jawab aja. Siapa Jangan yang tahu? terbicara. Siapa jawab dulu? Jangan terbicara. Bang Abdon, Bang Kenapa Abdon. nggak kamu baca ayat 2? Udah aku baca. Mana? Yesus aja. Hei. Tolong diturunkan aja si ini si Abdon, nggak bisa diam dia. Terguncang dia. Moy, turunkan aja. Ya, lanjut, Pak Yesus Nanda. kamu benar. Pak Abdon, Bacakan jangan dulu. lagi nanti. Tolong bacakan dulu. Moy, kalau si Abdon nggak turun, aku yang turun ya. Soalnya dia nggak kooperatif. Ya coba perhatikan ini ya. Yesus masuk neraka loh. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Tunggu sebentar, saya tunjukkan datanya ya. Bagaimana Yesus menyebut orang lain jahil. Jadi Yesus masuk neraka menurut Alkitab karena dia adalah orang yang pertama kali menyebut orang lain jahil. Coba perhatikan ini. Saya tidak menafsirkan ya. Ini kita tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab. Coba Anda perhatikan. Di dalam Matius 23 ayat ke-17, hai kamu orang-orang bodoh dan hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang mengkuduskan emas itu? Ternyata teman-teman, orang yang pertama kali menyebut orang lain jahil atau bodoh itu adalah Yesus. Dan konsekuensi dari menyebut orang lain jahil adalah masuk neraka. Ini saya bacakan ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Kalau kita menggunakan metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab, ada premis mayor, premis minor. Premis mayornya adalah siapa yang berkata jahil. Premis minornya siapa yang yang berkata jahil masuk neraka. Ini premis mayornya. Premis minornya di dalam di dalam Matius 23 ayat ke-17. Sebentar, jangan tertawa Anda. Matius 23. Matius 23 ayat ke-17, ternyata orang yang menyebut orang lain bodoh atau jahil itu adalah Yesus. Jadi kalau kita melihat dari kedua ayat ini, maka Yesus masuk neraka. Menurut Bang Nandar, itu Matius dari mana itu? Matius 23 17, kamu buka kalau nggak percaya. Matius 23 ayat 17, coba buka. Sekarang begini ya. Buka aja dulu. Matius Nggak, 23. cuma ngomong aja abang ini. Abang tanya baru udah ditunjukin, tadi lihat dulu. Sebentar host. Kalau mau lihat, kalau mau bicara. Tapi kalau tanya lagi gimana? Nah, kan terguncang kalau bahasa Alkitab kan. Coba dilihat. Perhatikan ini ya. Ini menurut Alkitab ya, bukan menurut Islam ya. Karena menurut Islam Isa masuk surga. Tetapi menurut Alkitab Yesus masuk neraka. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang berkata terhadap saudara Matius 2 3:17. Hai kamu orang-orang bodoh. Berarti Yesus masuk neraka dong. Kalau kita mau seenak udele dewe menafsirkan Alkitab, saya juga bisa menafsirkan semacam ini.
Tetapi saya dengan berat hati menyampaikan ini karena waliyaudzubillah, masa Yesus masuk neraka, orang Yesus adalah Nabiullah. Matius berapa, Bang Nandar? Matius berapa, Bang Matius Nandar? 23 ayat 17. Udah, jangan ditanggapi, Gayu. Matius 23:17. Sebentar, Bang. Saya bukan menanggapi. Saya ngerti. Nabi Isanya sendiri. Kan dia punya premis, Yesus itu Isa Al-Masih. Jadi biarin aja. Dia menghujat Yesus, itu Matius menghujat Isa 23 Al-Masih. ayat berapa, Bang Nandar? 17. Itu bukan Biarin menghujat. aja. Bang Nandar itu Saya bukan menunjukkan menghujat. Ngaruh kitab itu yang sama kita. menghujat. Kitab Bang yang- Nandar itu menunjukkan kitab yang menghujat. Iya, kan kalian bilang Isa Al-Masih itu Yesus. Ketika kalian mengatakan dia Ini masuk kitab neraka, yang dibawa kalian ini kitab yang harus kamu mengatakan Isa Al-Masih masuk pertanggungjawabkan. neraka. Gimana sih? Begini, Menghujat begini. Nabi kalian sendiri. Gini, saudara-saudaraku, begini. Enggak, Gayu. Ya sudah, kamu kalau coba nggak dikasih cari bicara, dulu saya kalian turun nih. belum. Hujat. Ya, Coba. nggak usah Kita ngomong kalau nggak bukain tahu. aja nih. Kita bukain aja ya Udah nih. lah. Perhatikan. Sekarang kau Nih. bilang tadi premis Kenapa kamu kamu takut? mau bahas tentang Oi. Yesus diserupakan atau tidak. Loh, ya udah. Bahas Sekarang itu. kamu mau ini yang mau debat sama saya siapa nih? Teman-teman coba perhatikan ya. Rendah banget. Kalau tulisan merah di dalam Alkitab adalah perkataan Yesus. Coba Matius 23 ayat 17. Udah, Hai kau kamu nggak orang-orang. paham itu. Loh, kenapa kamu Sekarang terguncang? kita Nah, bahas ini teman-teman ya. tentang- Kenapa saya sebentar. Abdul siapa ini? Gini, Bang Nandar ya. Gini, keimanan Kristen itu ya, itu mempelajari kitab itu nggak merujuk cuma satu ayat, karena ayat-ayat dalam Alkitab itu semuanya kalau gitu berkaitan. Abang jelaskan. Kalau kita cuma Kalau kita memilih Abang satu jelaskan. kitab, kalau Jelaskan. kita cuma Sekarang jelaskan secara komprehensif tentang apa yang Anda katakan bahwa Anda mempelajari kitab. Coba Ya. silakan dijelaskan dulu Ini- apa yang dibawa oleh Bang Nandar, bahwa di dalam ayat sebelumnya siapa yang mengatakan orang bodoh maka dia harus dihadapkan ke dalam neraka. Sedangkan di Matius 23 ayat 17 ya yang berbicara dengan blok merah adalah Yesus mengatakan orang bodoh. Nah, sekarang coba Nah. Abang jelaskan. Kita Ya, dengar. coba. Tapi ingat jangan begini ya, tapi dijelaskan. Oke. Maksudnya ayat itu bagaimana? Oke, sebelum Gayo menjelaskan, saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa umat Islam meyakini Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Isa, dan Isa adalah Rasul Ulul Azmi. dengar Bentar tuh. dulu, saya Nah, disclaimer ini terlebih dahulu. sebentar saya jelaskan. Kalau Bentar, Islam itu betul, mengatakan Itu betul. Aduh. Nggak usah jelaskan itu, Bentar. yang itu betul banget. Iya, oke. Sekarang kamu tanggapi nih. Saya bacakan lagi ya, biar kamu nggak salah paham. Ini bukan menurut saya ya. Menurut Alkitab di dalam Gospel Matius 5:22, tetapi aku Bang Nandar bisa nggak nerocos? Saya tahu Bang Nandar mau jelaskan kemana tuh, saya tahu arahnya. Nah, ini jeleknya Nandar tuh di sini loh, jeleknya Nandar itu kalau debat. Dia nggak mau kasih kesempatan orang menjelaskan. Makanya di video saya itu ya, di video saya tuh saya pernah bilang, saya pernah katakan ke Nandar nih, kalau di Palembang kamu jadi empek-empek Nandar. Saya belum Iya. selesai. Saya belum Masalahnya selesai. Nandar ini Aduh. Pakai timer aja mau ini pakai mau timer lah, diskusi pakai atau enggak timer nih? aja. Ini yang mau diskusi Iya. sama saya siapa ini? Mana Yang mau timernya? diskusi Mana sama saya timernya? siapa ini? Ya siapa yang mau Montir, jadi Pak Montir, siapa yang seolah si Nandar ini Kamu paling mau benar diskusi sendiri. Oh, Bukan kok suruh panik? pakai timer. Ya diskusi di sini, tapi Ini yang mau diskusi apa? John Pepper. Ya, John, Bang Nandar, John mau John. diskusi. Iya, John kamu mau diskusi atau John si jawab dulu, dia tidak jawab nih. John jawab dulu, mau diskusi sama Bang Ngapain saya Nandar. ke atas ini? Nah, kalau kan? menjewer RCS yang rendah yang kemarin framing saya kabur katanya. Aduh. Oke. Oke, Bang Nandar, dia yang mau diskusi. Oke, mau John Peter saya tanya nih, Pak Peter. Tanya dulu tuh. Lo enggak? Lo emang tadi mau bahas Alkitab kok. Tadi si Abdul aja ngeyel di Oh ya, Quran silakan ngeyel. itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, guru akan Oke. menjawab. Tapi saya malas sebenarnya debat sama Pak Abdul gitu-gitu aja. Lebih baik sama yang tadi, tapi nggak apa-apa lah ya. Matius 55 ayat ke-22 premis mayor. Saya mengatakan hal ini bukan berdasarkan keimanan saya, tetapi saya menyampaikan berdasarkan ke kitab keyakinan orang Kristen. Coba perhatikan di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudara yang kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil atau bodoh ya, silakan cari di KBBI apa definisi jahil, pasti bodoh. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya Oke, tanya stop. nih, sebentar, saya belum selesai, Pak Abdon, oke. saya belum selesai, nanti di framing sama Oten loh. Nah, ternyata orang yang pertama kali mengimplementasikan menyebut orang lain bodoh atau jahil itu adalah Yesus. Di mana itu? Di dalam. Jadi kata bodoh ini baru digunakan setelah ada Yesus. Berarti Ini suara lo siapa nih? Hostnya ya? orang itu tidak pernah menggunakan kata bodoh, kata jahil ya sebelum Yesus datang Coba. dalam rupa manusia. Coba. Ya terserah kalau ada orang yang lain. Kalau ada orang lain yang berkata bodoh ya nggak apa-apa, silakan. Anda tunjukkan dasarnya di mana. Coba Jadi, perhatikan di sini. Perhatikan. Apa? Ternyata orang yang pertama kali mengimplementasikan Matius 55:22 dengan menyebut orang lain bodoh adalah Yesus. Nah, Matius 23 ayat 17, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang yang buta. Bukan hanya bodoh loh, Yesus menghardik orang sebagai orang buta. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang mengkuduskan emas itu? Silakan Anda jawab. Di sini Yesus adalah menyebut orang lain bodoh. Dalam ayat sebelumnya, siapa yang menyebut orang lain bodoh harus masuk neraka. Waliyauzubillah. Kalau premis mayornya semacam Matius 5 ayat 22, premis minornya 23:17. Berarti Yesus adalah orang yang masuk neraka begitu. Kalau menurut Alkitab loh ya. Jawab, jangan ngarang. Jawab. Udah kabur dia. Tuh. Siapa nih yang berani? Kabur. Si Abdon itu ngeyel ya, minta ampun ya. Oten ini memang innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzaratahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu benar-benar ya. Dibilangin ayatnya jelas masih ya. Sekarang silakan Oten. Bro, Yuk. 2 Yohanes 1 itu buka bro. Yang bilang Yesus itu Tuhan tuh penyesat dan antikristus loh. Dua Yohanes. Ini hostnya lagi masak ini hostnya nih. Harus ditinggal masak. 2 Yohanes 1 pasal 2 Yohanes 1 sampai 7. Ya sudah, aku rompat dulu ya waktunya soal Jumat. Nanti aku Iya. live lagi ya. Pak Nanda juga mau sholat Jumat kan yang lainnya ya. Ya ini jam 9:30 sebenarnya masih ada waktu ini. Oh ya udah, kalau masih ada waktu nggak apa-apa. Ya udah, nggak jadi rompat. Itu disebutkan penyesat dan antikristus. Waalaikumsalam. Otennya, aduh, atau nanti, sorry ya, kalau tadi aku agak keras ya, habis ngeyelnya minta ampun si Abdon itu. Pak Montir, mantan Oten, sorry ya, kalau tadi aku agak ini. Pas tuh bro, akunya jelas dengarnya, cocok kok. Bunda Amoy kalau mau rungkat nggak apa-apa, Nggak apa-apa Pak Yonatan. ya? Nggak Enggak, apa-apa. kalau lagi sibuk, lagi masak apa, nggak apa-apa. Nggak masak sih. Nggak. Ini Pak John naik lagi. Benar, Iya. udah buka benar, yang satunya. Apa kalian orang akunku? Aduh, muslim kok ketakutan sih. Aduh, gimana kalian itu? Lemah kali. John, Yesus itu manusia. Kalau lu Tuhan kan berarti lu penyesat dan antikristus. Masalahnya buat kamu apa? Kalau saya Dua menyembah Yohanes Yesus 1:7 itu, itu jelas masalahnya tuh. apa? Hei, masalahnya apa kalau saya menyembah Yesus? Kerugian kamu apa? Keuntungan kamu apa? 2 Yohanes 1 sampai Saya tanya, kalau saya menyembah Yesus, masalahnya dengan kamu apa? Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Masalahnya dengan kamu apa? Loh, kamu penyesat dan antikristus. 2 Yohanes Saya 1. tidak pernah ngajak kamu nyembah Yesus. Masalahnya apa dengan kamu, mantan Oden? Ada tertulis
Saya tidak ngajak kamu. Saya tidak mengganggu agama kamu, mantan Oten. Kenapa kau Ada keberatan? tertulis di Alkitab. Bertobatlah Apa kerajaan sudah tertulis? dekat. Di mana? Keberatan kamu apa? Aku tanya dengan kau, keberatan kamu apa? Hah? Kalau saya mau menyembah Nandar, kamu keberatan kenapa? Ulangan 42. Jangan Aduh, mantan Oten. Kau berdebat aja, kau udah nangis-nangis kau. Mana pernah kamu menang debat baku? Kau jangan kan? Udahlah, udah kita berdua boleh. aja Nandar nih berdebat itu. RCS-nya nggak ada. Kau aja sekarang, buktikan. Pak John, jangan kemana-mana Pak John. Udah jawab yang tadi, gimana itu? Jawab yang tadi. Yang mana yang kau tanyakan? Coba. Matius Aku tanya 55:22. siapa? Di Matius akun turun. Aduh, si John ini. Gimana si John? Coba perhatikan ini. Matius 55:22. Siapa yang Pertanyaanmu berkata aja, jahil? pertanyaan Oke, aja. pertanyaannya. Aku udah ngerti itu, Oke. pertanyaanmu. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya, pertanyaanmu Iya, apa? ini saya mau bertanya. Ini yang mau saya tanyakan, dengarkan makanya. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya tanya nih, Pak John, di dalam Gospel Matius, orang yang pertama kali menyebut orang lain bodoh itu siapa? Ternyata Matius 23 ayat ke-17 mengatakan begini. Yesus bilang gini loh, Yesus, hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang hal lebih penting emas atau perak? Itu sih yang mengkuduskan emas itu. Di dalam premis mayornya yang menyebut orang lain bodoh. Pertanyaanmu. Ini saya mau tanya. Matius 5:22, siapa yang menyebut orang lain bodoh masuk neraka? Ternyata orang yang pertama kali menyebut orang lain bodoh adalah Yesus. Saya tanya, apa konsekuensi menyebut orang lain bodoh? Yesus menjelaskan, konsekuensi menyebut orang lain bodoh adalah masuk neraka. Ternyata Yesus sendiri yang mengatakan orang lain bodoh, berarti Yesus masuk neraka begitu. Saya tanya nih. Iya, giliran saya yang jawab, kau diem. Biar saya jelasin, oke? Jadi, di sana itu yang berfirman itu Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Ayat yang diucapkan Tuhan Yesus itu hanya berlaku kepada lo, gue, kita. Gitu loh. Jadi tidak berlaku kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, alangkah bodohnya umatku ini, kau mau mengatakan Tuhan akan masuk neraka. Lucu kali kau. Makanya aku bilang RCS-mu di bawah rata-rata, brother. Nah, itu perkataan Tuhan Yesus itu hanya berlaku buat umat manusia yang mengucapkan kafir jahil kepada saudaranya. Ingat, kepada saudaranya. Tetapi kalau itu dikatakan kepada musuhnya, enggak jadi masalah. 2 Yohanes 1 ayat 7. Diam dulu mantan Oten, ini saya dengan Nandar. Kamu jangan kena ayatnya. Yesus adalah Tuhan. Apa lagi nih? Kok kejang-kejang kau? Dia hadir sebagai manusia gitu. Aduh. Nantilah dulu kau bicara. Saya mau ngasih tahu si Nandar, itu hanya berlaku untuk umat manusia terhadap saudaranya. Jadi kepada saudaramu sendiri, contoh nih, Nandar ngomong sama si mantan Oten, karena sama-sama saudara muslim, itu tidak boleh. Tetapi kalau dia berkata untuk orang kafir, itu tidak jadi masalah si Nandar itu. Karena orang kafir bukan saudaranya. Nah, ingat ya, perkataan Tuhan Yesus itu berlaku untuk umat manusia, bukan untuk Tuhannya. Kan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Coba perhatikan ini ya, John. Coba John, perhatikan John. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum nih. Perhatikan diksinya jelas ya. Siapa yang berkata yang marah kepada saudaranya? Saudaranya tuh baca tuh. Waduh, si John ini. Diam dulu, woi. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum nih. Saudaranya nih ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke dalam mahkamah agama.
Dan siapa yang berkata jahil di sini ketika Yesus mengatakan dan siapa yang berkata jahil, tidak ada embel-embel saudara loh. Nah, siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Yesus yang mengatakan orang lain bodoh. Saudaranya, barang siapa yang berkata kepada saudaranya jahil dan bodoh diserahkan. Kau gimana sih enggak? Aduh. Loh iya, tapi di sini dikatakan begini, dan siapa yang berkata jahil. Makanya kamu itu beracara dulu. Coba. Makanya buka pikiran Anda, Pak John. Jujur terhadap diri sendiri atau tidak. Coba perhatikan yang saya bold biru. Coba jangan terguncang. Dan siapa yang berkata jahil, ini tidak ada pengecualian di sini. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata siapa yang berkata jahil di sana? Siapa saja? Siapa ini kalimat pertanyaan, Pak John. Siapa saja? Siapa saja? Siapa saja? Aduh. Siapa saja, Pak John? Siapa saja di sini? Di sini tidak dikatakan. Jangan terguncang. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata, baca Matius 23 ayat 12-nya. Mana? Aduh. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang yang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang mengkuduskan emas itu? Ternyata yang pertama kali menyebut orang lain bodoh adalah Yesus. Ternyata yang masuk neraka siapa? Yang menyebut orang lain bodoh, saya nggak bilang ya. Di sini ayatnya ya. Menurut Alkitabmu yang masuk neraka itu Yesus. Menurut Alkitabmu loh ya. Karena Yesus lah yang mengatakan orang lain bodoh. Berarti Tuh ini di dalam perjanjian baru. Yang menggenapi perjanjian baru ya Yesus itu sendiri. Tadi hanya berlaku ketika dikatakan Yesus. Berarti sebelum Yesus datang orang lain boleh ngomong bodoh gitu kan? Benar kan? Itu terserah Anda bagaimana tafsir. Yang jelas Matius 55 ayat ke-22, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Ternyata yang mengatakan orang lain jahil atau bodoh adalah Yesus. Matius 23:17. Hai kamu orang-orang masalahnya bodoh. Kalau Yesus yang ngomong, masalahnya apa? Ya berarti Yesus masuk neraka menurut ayat Alkitab itu sendiri. Oh gitu. Ya udah kalau memang kau punya pendapat seperti itu. Jadi aku mau ngomong bukan apa? pendapat saya. Ini itu bukan pendapat saya. Ayatnya Yesus masuk neraka. Di mana? Ini. Mana? Enggak mutung aja heran deh. Matius 55. Matius 5 ayat 22. Siapa yang berkata jahil masuk neraka kan? Oke, ternyata di pasal berikutnya Matius 23 yang mengatakan orang lain bodoh siapa? Yesus kan? Terus? Ya Anda simpulkan sendiri dong. Nggak bisa saya simpulkan. Loh, ya udahlah, malas aku. Bebal. Makanya kau keok terus kau kapan? Ya udah, ente menang. Ya. Kayak gini ya cara kau membela klien. Pantesan hancur kau. Makanya belajar sama orang Batak. Biar paham kau. Aku orang Batak, John. Aku orang Batak, John. Aku nggak ngomong sama kau mantan Oten. Aku ngomong sama Nandar. Tadi yang dibilangkan Nandar tuh ada hubungan dengan Yohanes 1 ayat 7. Udah, kau naik. Bukan Tuhan. Kau naik. Sekarang gantian. Kau dan aku. Udah. Yohanes 1 ayat 7. Jangan kau kejang-kejang mantan Oten. Aku paling senang sama mantan Oten lo. Ada hubungan dengan tadi tuh dipaparkan tuh. Kau mantan Oten gara-gara apa? Kau pasti tungtung dulu ya. Aku sadar gak mau menuakan manusia lagi. Kamu pasti tungtung dulu. Kamu punya 3 Tuhan. Makanya kau pindah. Pasti tuh. Iya kan? Jadi nggak usah kau banyak bacot. Kau mantan tungtung. Pada prinsipnya Tuhan satu. Memang iya. Allah itu Esa. Kan udah ada ayatnya. Hai mantan Oten dengarkanlah. Allah itu Esa. Keluaran 20 dilarang kau mantan menyembah di bumi dan dimanapun. Iya, kau tuh mantan tungtung, makanya aku tahu. Nggak ada. Dilarang menyembah apapun di bumi dan dimanapun. Keluaran 20 baca. Betul memang. Nggak boleh ada sekutu bagi Tuhan. Apalagi mengatakan 3. Kenapa?
Keluaran 33 ayat 20. Tuhan tidak bisa dilihat, manusia mati lihat Tuhan. Makanya kau baca Kejadian 18 ayat 1 yang menampakkan diri kepada Abraham siapa di sana? Menampakkan diri bukan melihat wujudnya seperti manusia utuh. Loh. Dia melihat ada 3 orang di hadapan dia, brother. Siapa 3 orang itu? Ayo. Yohanes 5:37 juga laki berkata. Aduh, makanya kau itu lagi? mualaf itu karena kau tungtung. Enggak, Ya kan? bilang 239. Udah, kau itu mantan tungtung. Allah Kok bukan saya manusia. tahu. Semua yang mualaf itu mantan tungtung kayak lo. Enggak ada. Ah, Hah? yang nggak paham kaunya Alkitab. Saya apa kamu? Makanya Kalau Alkitab Yesus itu Tuhan. itu dari dulu Kalau Yesus sampai Tuhan. sekarang masih digunakan orang. Karena apa? Tuhanlah yang menjaga dan memeliharanya. Kalau Saya tanya Al-Quran sama kamu. itu yang menjaga memeliharanya itu orang Muslim dengan cara dihafalkan. Itu bedanya. Biar kau tahu. Udahlah, camkan Udahlah. udah 1 ayat 7. Udah naik kau. Buat temamu apa judulmu sekarang? Ayo. Ya itu pas dulu sama Nandar tuh. Enggak, kau aja. Nandar ini RCS-nya udah di bawah. Udah ku bilang tadi. Kata bodoh itu hanya berlaku ketika Tuhan Yesus datang. Jadi sebelumnya nggak berlaku kata bodoh itu. Oke, berarti sebelumnya nggak berlaku ya. Nah, Iya, menurut kau. masalahnya Udah jelas. sebentar. Woi. Aduh, Woi. ini Waduh, susah yang mana yang mau banget. saya Ya. lawan ini? Mantan Oten atau Ini kau? sama gue aja nggak apa-apa. John, aku Udah, dia bingung mantan ya. Oten. Dengerin. Sebentar ya, dengarkan saya. Tadi si Abdon juga begitu, sudah dijelaskan sampai mulut berbusa itu ndak paham-paham. Sekarang Pak John juga dijelaskan ndak paham-paham. Aku nggak ngerti, tapi ayat Al-Quran sudah sangat jelas ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7 itu innalladzina kafaru syawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sebentar. John, jangan terguncang John. John, jangan terguncang John.